Setelah mengenang kejadian itu, Dini berdiri dan menghampiri Bagas. Dia meluapkan kekesalannya pada Bagas dengan menarik ataupun mendorong tubuh Bagas. Tega sekali kamu melakukan hal itu padaku, Bagas. Kamu adalah sahabatku sejak kecil, dan kini kamu adalah kekasihku. Kedua orang tuaku pun begitu percaya padamu. Tetapi ternyata kamu tidak seperti yang mereka bayangkan. Kamu bersembunyi di balik topengmu itu. Kamu telah menghancurkan masa depanku. Kamu telah menghancurkan hidupku. Bagas tentu saja tidak terima dengan perlakuan Dini. Bagas menggenggam tangan Dini dan merangkulnya. Apa yang kamu katakan, Dini? Aku sudah bilang padamu, ini adalah sesuatu yang wajar dilakukan sepasang kekasih. Ini adalah ungkapan cintaku padamu, sayang. Tolonglah, Dini. Jangan menganggap hal ini adalah masalah besar dan menyakitkan. Nanti, lama-lama kamu juga akan terbiasa. Dan pasti kamu akan suka. Karena ini adalah sesuatu yang menyenangkan, Dini. Jadi, nikmati sajalah. Saat Dini kembali ingin memberi pelajaran kepada Bagas, justru Bagas mengatakan sesuatu yang membuat Dini terdiam. Berhentilah, Dini. Jika tidak, aku akan menyebarkan video percintaan kita di media sosial. Bisik Bagas sambil memperlihatkan video di Androidnya. Di dalam video tersebut terlihat Dini tanpa busana. Terlihat pula ketika Bagas merenggut kehormatan Dini. Namun di dalam video itu hanya wajah Dini yang terlihat begitu jelas. Sementara Bagas tidak memperlihatkan wajahnya. Dini duduk terkulai lemas sambil menangis. Dia tidak menyangka sahabatnya sejak kecil yang kini menjadi kekasihnya tega melakukan itu padanya. Sahabat yang sudah seperti saudara baginya telah menghancurkan masa depannya. Melihat Dini seperti itu, Bagas tersenyum dan kembali berkata, "Sudahlah, Din, berhentilah meratapi nasibmu. Sekarang pergilah mandi. Aku akan keluar sebentar." Setelah itu Bagas meninggalkan Dini yang masih menangis. Ingin rasanya Dini berteriak, tetapi dia tidak mampu melakukannya. Dini berdiri dan memungut pakaiannya satu persatu yang berserakan di lantai. Setelah itu Dini masuk ke kamar mandi dengan perlahan. Di dalam kamar mandi Dini melihat dirinya yang kini tak lagi suci. Dini melihat dirinya yang penuh dengan noda. Dini berteriak, namun itu tidak ada gunanya. Karena semuanya telah terjadi. Dini menyiram tubuhnya dengan air shower sambil terus menangis. Dini terus teringat perkataan Farhan. Apakah kamu tahu, Dini? Hampir semua temanku memberiku saran agar aku bisa menikahimu tanpa restu kedua orang tuamu, yaitu dengan membuatmu hamil. Tapi aku tidak melakukan hal itu, Dini. Karena aku menjaga kehormatanmu. Karena aku menjaga kehormatanmu. Karena aku menjaga kehormatanmu. Seketika Dini kembali berteriak dan menangis histeris. Namun lagi-lagi itu tidak ada gunanya. Dini kembali teringat saat dia melihat Farhan bersama dengan seorang wanita. Dan wanita itu adalah istri Farhan, membuat Dini semakin hancur. Setelah mandi, Dini keluar mencari Bagas, namun ternyata Bagas tidak ada di rumah itu. Dini pun mencoba mencarinya di luar.
Lagi-lagi Bagas tidak ada. Bahkan mobilnya pun tidak ada. Dini menelpon Naman dan meminta Naman untuk menjemputnya. Saat di perjalanan, Dini terus memandang keluar sambil menangis. Melihat hal itu, Naman berkata, "Maaf Nona, apakah Nona baik-baik saja?" Dini menghapus air matanya dan berusaha tersenyum. "Iya Naman, aku baik-baik saja. Oh iya Naman, bisakah kamu membawaku ke suatu tempat di mana aku bisa merasa lebih baik?" Naman mengangguk. "Bisa Nona." Setelah itu Naman membawa Dini ke sebuah pantai. Dini tersenyum. "Aku baru tahu kalau di sini ada pantai Naman," kata Dini sambil memandang laut yang begitu indah. Naman berdiri tak jauh dari Dini. "Iya Non, pantai ini tidak banyak diketahui orang. Padahal pantainya bagus, airnya pun jernih." Naman kemudian memandang Dini yang begitu menikmati pemandangan itu. Lagi-lagi Dini kembali menangis tanpa dia sadari. "Non, baik-baik saja?" kata Naman cemas. Dengan cepat Dini menghapus air matanya dan tersenyum melihat Naman. "Aku baik-baik saja. Kenapa kamu selalu mengkhawatirkan aku, Naman?" Naman menatap Dini. "Karena selain supir Nona, saya bekerja untuk menjaga Nona. Jadi saya sangat khawatir jika sesuatu terjadi pada Nona." Dini tersenyum. "Terima kasih, Naman." Naman pun tersenyum. Naman terus mengawasi Dini selama Dini berada di pantai itu dari kejauhan. Setelah merasa cukup lama berada di pantai, Naman menghampiri Dini. "Maaf Non, sebaiknya kita pulang sekarang." Dini mengangguk dan mereka kembali pulang ke rumah. Sejak kejadian itu, Dini terlihat menjauhi Bagas. Bagas mengerti dengan sikap Dini dan dia memaklumi hal itu. Suatu hari Bagas mendekati Dini yang masih saja menjauhinya. "Ada apa denganmu Dini? Kenapa kamu terus menjauhiku? Jika kamu ingin hubungan kita ini berakhir, katakan saja. Kamu tidak perlu terus menghindariku seperti itu. Ayo, katakan Dini, aku butuh penjelasan." Dini menatap Bagas tajam. "Setelah aku memutuskan hubungan kita ini, maka kamu akan dengan bebas melakukan hal yang sama dengan gadis yang lain. Seperti itu kan, Bagas?" Bagas pun menatap Dini. "Setelah aku putus denganmu, aku bebas melakukan apapun Dini. Dan itu bukan hakmu lagi. Apa kamu tahu Dini? Selama ini aku memperjuangkanmu. Tetapi jika kamu merasa tidak bahagia denganku dan ingin mengakhiri hubungan kita, maka aku pun terima. Tetapi sebelum itu ada hal yang ingin aku katakan padamu. Yang pertama, sebelum kamu menemui Farhan dan ingin mengatakan bahwa kedua orang tuamu ingin menemuinya, terlebih dahulu aku telah menemuinya Dini." Dini tampak bingung mendengar perkataan Bagas. "Apa maksudmu Bagas?" Bagas tersenyum. "Aku yang telah menyuruh Bagas untuk berpakaian seperti itu ketika menemui kedua orang tuamu Dini. Dan aku yang mengatakan padanya, ketika kedua orang tuamu bersikap tidak wajar padanya, aku menyuruh Farhan agar tidak diam saja. Dalam arti, Farhan harus menunjukkan sikapnya sebagai laki-laki, tidak boleh lemah. Aku juga yang telah mengatakan padanya bahwa kamu sangat membencinya dan ingin berpisah dengannya. Oleh karena itu, Farhan menikah dengan gadis lain. Satu hal lagi, Dini."
Dini menggelengkan kepalanya, seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bagas. Bagas kembali berkata, "Yang kamu katakan itu benar, Din. Aku telah memasukkan pil tidur di dalam minumanmu, dan aku melakukan itu hanya untuk merenggut kehormatanmu. Kamu mau tahu kenapa? Itu adalah balasan atas sikapmu yang selama ini acuh padaku. Kamu lebih memilih laki-laki yang bernama Farhan daripada aku sahabatmu." Dini berteriak, lalu memukul dada Bagas. Namun Bagas kembali menggenggam kedua tangannya. Bagas tersenyum penuh kemenangan. "Maaf Dini, aku terpaksa melakukan itu. Andai saja kamu tidak mengabaikan aku, semua ini pasti tidak akan terjadi padamu. Oh ya, selamat menikmati hidupmu yang sekarang. Kehilangan Farhan kekasih yang begitu kamu cintai, dan kehilangan kehormatanmu. Satu hal lagi, jika kamu hamil, aku sarankan padamu, gugurkan saja kandunganmu itu." Setelah mengatakan semua itu, Bagas pergi meninggalkan Dini yang berdiri terpaku. Air mata Dini mengalir deras dari kedua matanya. Dini tak mampu berkata apapun. Dadanya terasa begitu sesak. Pandangannya terasa berputar-putar, hingga akhirnya Dini jatuh pingsan. Naman yang baru saja datang untuk menjemputnya berlari keluar dari mobil dan menghampirinya. "Nona, Non Dini, bangun Non." Naman segera menggendong Dini dan membawanya masuk ke mobil, lalu membawa Dini ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung memeriksa keadaan Dini. Sementara Naman berputar-putar di ruang tunggu. Dia tampak begitu khawatir dengan keadaan Dini. Setelah Dini sadar, dokter kemudian memanggil Naman. Saat Naman berada di ruangan itu, dokter kemudian menjelaskan kepada Naman bahwa keadaan Dini baik-baik saja. Itu hanyalah pengaruh dari kandungannya. Mendengar hal itu, Naman tampak kaget. "Kehamilannya?" Dokter itu tersenyum. "Iya Mas, saat ini Mbak Dini hamil 4 minggu." Mendengar hal itu, Naman terdiam, tak bisa berkata apapun. Sementara tak jauh dari mereka, terlihat Dini yang mendengar hal itu tampak begitu kaget dan berlari keluar. Dengan cepat Naman memberikan sejumlah uang kepada dokter itu dan berlari mengejar Dini.